Mati. Ini contoh ya, bukan aslinya, ini contoh. Tapi ketika walaupun contoh, ketika sudah masuk ke zona Al-Quran, maka sudah tidak boleh lagi dipermainkan. Artinya ketika sudah memakai ayat Quran, walaupun untuk latihan, maka itu sudah serius. Paham ya? Ini hanya umpama marti saya dengan gangguan psikologi berat. Umpamanya pernah punya masa lalu yang menyakitkan dan itu tersisa sampai sekarang. Pernah disakiti, itu walaupun seolah-olah biasa secara zahir, tapi itu tidak hilang di psikologi. Ada yang belum selesai di psikologinya, sehingga satu saat ketika marah benar-benar tidak bisa terkendali. Tidak peduli ini guru dan orang tua. Ketika marah benar-benar tidak bisa terkendali. Karena apa? Itu merupakan akumulasi dari semua hal yang terpendam, dendam marah, masa lalu yang begitu pahit, sehingga itu menjadi dorongan yang luar biasa dan satu saat akan memicu ledakan yang lebih dahsyat lagi. Secara psikologi. Kan gue senang kok gue. Oh gue juga. Mau ikut sirik kok. Orang maju aja. Pengen maju itu. Sama turondone. Umpamanya itu tadi beliau ini psikologi, penyakitnya psikologi. Jangan salah, ketika kita melihat orang yang sering bercanda, kadang-kadang candaan-candaannya adalah untuk menutupi sakit hati yang sudah lama. Fakta itu biasa. Fakta ya. Seorang praktisi JRA secara profesional dia harus mengetahui sedikit banyaknya tentang ilmu psikologi. Orang yang melebihi batasnya dalam bercanda, dalam diam, dalam marah, dalam berkata-kata manis dan semuanya, ketika lebih sedikit saja dari standarnya orang umum, ini pasti ada pemicu sebelumnya di level psikologi. Ya, ada pemicu, ada masalah. Ya. Jadi kenapa mikir banget? Jenengan bisa sambil buka buku di halaman 15. Karena teknik ini saya tulis di halaman 15. Ya, merupakan alam bawah sadar. Taskhirun nizam. Mentaskhir, menaklukkan tanpa syarat an-nizam, sistem itu. Ya, merupakan alam bawah sadar. Yang pertama kali kita lakukan di sana adalah menenangkan. Yang nomor 1, nomor 15, menenangkan tubuh, mengkhusukkan secara zahir. Maka tahapan pertama saya untuk Ustadz Nafi ini adalah saya ingin menenangkan zahirnya, karena beliau di sini setenang apapun kelihatannya, tapi dia sendiri tahu bahwa detak jantungnya tidak berbeda antara duduk di sini dan di sana. Gitu kan? Ada adrenalin yang naik, ada sistem tubuh di mana dia penasaran, menyadari, menjadi pusat perhatian. Itu otomatis sistem tubuhnya ada tindakan yang memproteksi, sudah otomatis, dan itu akan memicu adrenalin naik, detak jantung semakin cepat, dan akan diiringi oleh nafas kembang kemihnya paru-paru yang juga tidak di atas kewajaran, artinya lebih cepat. Ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengantisipasi ketika kita turunkan gelombang otaknya, ada pemicu yang bikin naik lagi ke beta. Ya, maka yang ada dua hal saja. Yang pertama, dengan luruskan kakinya, selonjoran sama selonjoran. Jujur. Apa tujuannya? Supaya peredaran darah lancar. Karena ketika dia menekuk seperti ini, dalam durasi 1/4 jam minimal, dia mulai agak kesemutan. Gelombang otak sudah turun, hampir turun. Akhirnya dipicu naik lagi ke beta, hanya karena di sini ada pegel-pegel dan kesemutan. Di demo, saraf pusatnya. Woi, pegel woi.
Akhirnya kan naik lagi gelombang otaknya. Kita ingin turun landai. Ya. Yang kedua, setelah kita mengantisipasi supaya tidak ada sumbatan pada peredaran darahnya, yang kedua, ya, kita perintahkan margi kita menutup matanya, merem awalnya, merem. Karena dari mata ini, mulai warna, mulai bentuk itu akan sangat mempengaruhi gelombang otak untuk naik ke beta atau bertahan di beta. Maka memejamkan mata itu lebih cepat untuk menurunkan gelombang otak. Memejamkan mata, merem. Moga ini kusuk niku merem. Wiridan merem naik. Kecuali sholat makruh. Kenapa sholat makruh? Dalam lagi kalau bab sholat berkhusyuk tapi harus merem. Karena di sana ada bahasa yaitu challenge apa? Tantangan. Berkhusyuk tapi harus merem. Padahal khusyuk itu saya ini merem. Tapi ini sholat dihukumi makruh. Wes banyak hal kalau khusus tentang sholat. Baik, setelah beliau memejamkan mata, ini langkah antisipasi ini cukup dua, memejamkan mata dan meluruskan kaki. Maka kita masuk yang pertama, yaitu menenangkan tubuhnya. Tidak ada cara menenangkan tubuh kecuali satu hal saja, yaitu mengatur nafas. Mengatur nafas. Untuk Kang Nabi aja ya, saya panggil Kang Nabi. Tarik nafasnya pelan-pelan sekali, tidak usah balap, pelan-pelan tarik dan keluarkan juga pelan-pelan sekali. Semakin bisa pelan, itu semakin cepat menurunkan gelombang otak kita. Bernapas biasa, tapi pelan. Boleh dari hidung dua-duanya, narik dari hidung, keluarkan juga dari hidung boleh. Ya. Siapapun yang setiap harinya melakukan olahraga pernapasan tenang seperti ini 1/4 jam atau setengah jam setiap harinya, dia akan terhindar dari penyakit stroke, darah tinggi. Karena apa? Detak jantungnya akan dinormalkan, peredaran darahnya akan dilancarkan, asupan oksigen ke dalam paru-paru akan maksimal. Sementara semua organ hanya butuh oksigen yang itu hanya bisa dihasilkan oleh paru-paru yang maksimal menangkap, menyaring oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ketika kita narik nafasnya benar, narik nafas, ini berarti ruang paru-paru full, paham ya? Full. Maka kadar oksigen yang bisa ditampung paru-paru itu maksimal. Sementara oksigen ini dibutuhkan untuk disuplai ke seluruh organ tubuh, termasuk ke otak. Maka siapa yang berolahraga, menarik nafas pelan dan mengeluarkan yang pelan, dia akan lebih sehat dibandingkan orang yang tidak pernah belajarnya. Ya. Untuk emosi juga, maka lakukan duduk tenang, menarik nafas, mengeluarkan nafas ketika jenengan sedang marah, ketika jenengan sedang panik, ketika jenengan sedang bingung, ketika jenengan sedang sakit. Itu akan menyehatkan. Berawal dari asupan oksigen yang bisa maksimal. Otomatis detak jantung pun akan normal. Antara paru-paru dan jantung ini soulmate. Detak jantung deg-degan, napas mesti ngos-ngosan. Nek napas ngos-ngosan, jantungnya mesti deg-degan. Paham ya? Nah, dan ini khusus laki-laki. Mohon maaf ibu-ibu, saya agak suram sedikit. Yang ingin menambah sedikit ronde, ronde apa? Cukup jenengan sebelum mencapai puncak, sebelum mencapai sedang pertengahan lah. Itu jenengan tarik nafas, keluarkan nafas 3 atau 5 kali. Durasinya pasti akan nambah. Lakukan itu setiap kali jenengan mau ke puncak, nanti dulu, tarik nafas, caranya kita. Karena ketika sudah mau naik, kemudian tidak terkendali nafasnya dan detak jantungnya, selesai sampai. Ini habis setengah jam, 10 menit tampung. Ya sama kok bisa tersinggung kayak gitu ya. Itu
pentingnya olahraga nafas. Dan ini ilmiah, ya ini ilmiah, alamiah juga. Setiap orang yang bisa melakukan pernapasan dengan teratur, bahkan sampai tingkat emosinya bisa diatur. Emosinya bisa diatur. Ya. Ini yang pertama, menenangkan tubuh. Setelah tubuh tenang, beliau mengambil nafas dengan tenang, maka yang kedua adalah menenangkan hati, menenangkan hati atau menenteramkan hati. Di tafsirul Quran, ya, tidak boleh memakai musik, tidak boleh memakai musik, tidak boleh diiringi dengan musik. Seklasik mungkin musik itu, seolah-olah menenangkan banget musik itu, tetap tidak boleh dipakai di tafsirul Quran. Kenapa? Dan ini perbedaan yang signifikan dengan materi hipnosis. Yang pertama, karena alasannya seindah-indahnya musik, setenang-tenangnya musik, tetap hukumnya judulnya itu musik. Maka ini menjadi sesuatu yang melelahkan. Akhirnya itu melelahkan. Antara orang tentrem dengan orang terlena beda. Atau gitu, supaya bisa dibahas. Efeknya ini melalaikan. Justru bahayanya dia sedang memprogram dirinya menjadi orang yang menikmati kelalaian. Santai bro, ya, musik. Maka tidak diperkenankan dengan metode takfir menggunakan iringan musik seklasik dan selembut apapun, karena itu dihukumi melalaikan. Hanya ada satu cara saja. Zahir satu cara dengan nafas, batin, rohani, hati hanya ada satu cara saja. Ala bizikrillah tatma'innul, hanya dengan mengingat Allah. Dan ini saya pastikan tidak ada metode resmi di hipnosis mengingat Allah. Karena umum, boleh orang kafir orang ya. Jadi hanya ada di tasawuf. Harus hatinya mengingat Allah. Jadi kekhusyuan ada dua, zahirah seperti ini dan batin. Untuk kamu mati, setiap kali menarik nafas ya, dalam hati, tidak boleh diucapkan di mulut, harus dalam hati. Ucapkan lafaz Allah dan keluarkan nafas sambil mengucapkan lafaz Allah. Nah, ini sudah walaupun pelatihan, praktikum, tapi ini sudah serius. Ketika sudah masuk ke dalam Allah dan Allah, ya, untuk nabi dalam sela-sela dengan mengingat Allah itu, serahkan ya semua hal zahir wa batinan yang jenengan keluhkan, bahkan yang jenengan tidak sadari. Puasa harus Allah. Gusti kula nyuwun sehat. Zahir wa batinan, jasmani dan rohani. Kula pengen sehat. Supaya fasih ketika kita mengucapkan dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini digolongkan pada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Pasrahkan semua penyakit yang dengan keluhkan atau tidak keluhkan kepada Allah. Yang terakhir apa? Melemaskan otot. Ya, dari nabi ini yang masih tersisa adalah sistem tubuh sebelumnya, di mana sistem tubuh ini ada urat-urat yang masih tegang karena sistem bagaimana menjaga keseimbangan tubuh, menahan bobot kepala dan sebagainya. Terakhir itu kita eksekusi, kita perintahkan lagi kita melemaskan semua otot. Ya, di sini dilemaskan, seperti orang tidur di sini juga dilemaskan semua. Tidak ada tenaga, tidak ada otot yang bekerja, lemaskan. Nah, pelemasan semua otot ini hanya terjemahan dari kata-kata tawakal kepada Allah. Jenengan tadi memasrahkan semua hal kepada Allah, maka buktikan itu sampai pada zahiriyah juga yang dilemaskan. Benar-benar jenengan dengan bahasa tubuh jenengan sedang mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faman yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, ingin ditambahi Gusti Allah, pasrah orang bebas bisa.
itu dijamin yang memasrahkan dirinya kepada Allah bahwa hasbuh Allah yang akan 100% menangani. Dalam kondisi seperti ini, dia sudah masuk ke khusyuk. Andaikan beliau ini cepat masuk ke teta dengan ketentraman, dengan mengingat Allahnya, dengan semua kepasrahannya, maka instalasi program yang sedang beliau lakukan akan berhasil seketika ini juga. Saya akan temani Kang Nabi dengan bacaan Al-Quran yang saya niatkan ke alam bawah sadarnya. Saya niatkan ke alam bawah sadarnya supaya baca Al-Quran ini fadilahnya menjadi program di alam bawah sadarnya. Ya. Dan kalau dengan kemaki ya gak usah ngomong, diucapkan niatnya, cukup kalau niat menuju ayat Quran itu alam bawah sadar. Ya. Lakukan ini kepada semua orang-orang gila. Iya, orang gila itu kan pusat di program. Ya. Saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang fadilahnya, obatnya, rahmatnya, semua saya tujukan ke alam bawah sadarnya Kang Nabi. Semoga ini akan menjadi obat langsung dari Allah untuk semua hal di dalam jasmani dan rohani Kang Nabi. Nikmati ketentramannya sesempurna mungkin. Ya, nikmati hujan rahmat dan obat dari Allah saat dengan mendengarkan bacaan Al-Quran yang saya baca. Karena hanya itulah yang terjadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur
Muhammad ibn Abdullah as-Sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Allahumma amin. Benar Nabi, buka matanya pelan-pelan sekali, buka matanya pelan-pelan sekali, kembalikan tenaganya seperti semula, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Karena sebaik-baik